Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pagi, Senin jam 7 pagi. Ini gue baru banget kelar ngasih makan ikan, dan kerjaan kita langsung dikasih di atas tuh ada 3 lubuk langsung yang kena penyakit jamur. Kenapa bisa kena jamur? Karena dia di pojok sono kena tampias air hujan. Burayaknya masih umuran 2 minggu, dan itu resikonya gede banget kalau kena air hujan tuh. Dan gue akan langsung kasih tips buat kalian yang lagi tonton video ini, karena ini udah gue pakai bulan kemarin. FCCP gue ada 7 lubuk yang kena jamur. Alhamdulillah selamat 6 lubuk, hidup lagi. Yang satunya nggak selamat, wassalam, jadi udah mati. Kalau yang tuh 6 lubuk alhamdulillah selamat. Alhamdulillah masih diberi rezeki untuk ikannya itu sehat dan dikasih kelancaran. Dan ini akan gue kasih tips buat kalian yang jamurnya ikan burayaknya terkena jamur 1 lubuk. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow Instagram kita di Multigalaxy Multicolor, atau langsung ke TikTok karena lagi ada giveaway spesial panen kita yang terbesar tahun ini. Barongsai Gold hampir banyak buat ratusan ekor, bahkan 1000 ekor lebih. Pokoknya langsung ke Instagram, langsung ke TikTok kita kalau misalnya kalian pengen ikutan giveaway. Jangan lupa langsung di subscribe dan di follow Instagram kita. Nah, ini alhamdulillah gua lagi di atas. Ini bener-bener lagi di atas. Gua udah ngasih makan ikan. Ini semuanya udah dikasih makan ikan. Yang ini sehat alhamdulillah. Nah, ini FCCP sebaris ini ya. 3 minggu yang lalu ini terkena jamur. Kenapa bisa terkena jamur? Karena dari bocoran asbes ini. Jadi asbes ini udah kita tambal, udah nggak kena bocor alhamdulillah. Jadi ikannya waktu kena jamur itu langsung gua treatment sendiri langsung. Dan udah gua kasih tips juga videonya. Dan ini gua kasih lagi tips kalian buat kalian yang lagi burayak cupangnya ataupun burayak ikan hias lainnya terkena jamur. Bisa ikan cupang, bisa burayak yang lainnya. Yang penting burayak atau anakan cupang. Dan ini gua akan langsung kasih tips buat kalian. Ini gua akan ambil serokan ini dulu. Ini penting. Jadi buat ambil serokan yang matinya. Ini udah 2 lubuk di styrofoam. Nah, ini yang terkena pojokan sana. Nah, kenapa bisa terkena jamur? Karena dia tadi tampias air hujan. Jadi kalau air hujan itu sifatnya itu kan dia asam. Nah, itu sangat berpengaruh kepada burayak yang usianya rentan banget 2 minggu sampai 3 minggu. Dia bisa mati massal. Gua akan kasih lihat buat kalian ya. Ini bener-bener 2 lubuk, 1 lubuk lagi nih nih. Gua akan kasih lihat buat kalian. Indikasi terkena jamur itu seperti apa sih? Gua akan kasih lihat. Nah, indikasi terkena jamur burayak itu seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa lihat sendiri. Nah, burayaknya itu dia ada di pojokan seperti ini tuh. Ada di pojokan seperti ini, dia berenangnya itu nggak normal. Jadi kayak ada beban hidup gitu Jadi kayak ada beban hidup. Terus yang kedua, dari mana sih ada jamur seperti itu? Nah, dia ada jamur itu dari badannya itu putih-putih nempel Badannya itu putih-putih nempel. Terus apalagi terkena jamur indikasinya. Indikasi burayak terkena jamur itu ada kematian massal. Bisa lihat sendiri di pojokan sini. Ini ada burayak yang terkena kematian massal. Sedikit demi sedikit ini bakalan habis semua kalau misalnya kita nggak langsung treatment. Nah, ini yang udah gua serok, ini yang gua amanin Ini ada yang mati juga. Nah, bisa dilihat ya. Ini mati, ini terkena jamur Ini bukan kuncup. Kalau misalnya dia kuncup, ekornya dia nggak mekar, tapi ini ekornya mekar, tapi dia berenangnya kayak ada beban hidup gitu. Nah, ini bisa menjadi penyebab jamur yang utama. Nah, treatmentnya kayak gimana? Treatmentnya itu kalau misalnya burayak kalian atau ikan anakan ikan kalian ada yang terkena jamur, langsung kalian serok dulu semuanya. Dipindahin dulu semuanya, dimasukin ke baskom seperti ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk kita netralin dulu Jadi jangan langsung ditaruh, jangan cuman di sipon, sedot kotoran itu nggak bakalan ngaruh tapi kita langsung angkat semua ikan, masukin ke sini. Terus yang tempat wadah yang tadi terkena jamur, kita langsung cuci bersih Kita akan langsung cuci bersih yang di sana untuk kita treatment selanjutnya. Nah, ini ikan udah kita serok jadi ini yang mati-matinya, dan juga indikasi burayak yang memang dia nggak ada harapan untuk hidup. Jadi lebih baik kita buang atau singkirin. Nah, kalau nggak ada harapan lebih baik kita singkirin atau keluar aja. Jadi kalau misalnya lu nggak ada harapan, jangan terus bertahan, lebih baik keluar. Nah, ini udah kita serok ya, udah kita buang, tinggal kita buang aja. Jadi ini yang mati-matinya, ini yang udah selesai diserok. Nah, setelah ini apa Jadi setelah ini,
nanti akan langsung kita kasih di sini dulu ini akan kita kasih obat. Ini yang gue bilang ini Booster Infrolox, ini indikasinya bagus banget. Ini buat ngelawan jamur bagus banget. Gue udah pakai yang kemarin yang 7 lubuk itu FCCP yang kena jamur parah banget, dan ternyata alhamdulillah yang 6 selamat, yang satunya nggak selamat. Jadi perbandingannya itu bisa kalian lihat aja, 6 banding 1, artinya kemarin itu banyak banget yang selamat, 6 lubuk terkena jamur. Nah, sama indikasi kena jamur itu terkena air hujan juga dari atap yang bocor, tapi udah kita tambal, udah nggak ada bocor lagi alhamdulillah. Kalau yang ini kena tampias air hujan. Nah, rencananya ini akan keliling pakai paranet, jadi biar nggak terkena air hujan lagi. Kalau yang ini kan udah kena paranet jadi kalau misalnya hujan nggak kena tampias. Nah, ini akan langsung kita kasih obat ini ini gua nggak pakai obat biru. Ini sebenarnya obat buat ikan nila yang di depan karena ini gua ternak nila, jadi gue beli obat yang anti jamur buat ikan. Ini dosisnya sangat keras 1 mili ini untuk 1000 liter ya, jadi benar-benar keras. Tapi gue pakainya ini bukan 1 mili tapi 5 tetes untuk 1 baskom ini, jadi biar mati langsung jamurnya, atau jamurnya biar bisa rontok langsung. Jadi nggak perlu pakai takaran mili-mili, jadi langsung aja. Takarannya itu segimana? Takarannya itu satu gini satu tutup ini satu tutup ini kisaran 1 cm tingginya. Setelah penuh tinggal kita tuang, nanti kita aduk, biarin sampai 15 menit. Kalau udah 15 menit dia akan kita pindah lagi ke styrofoam, tapi sebelum kita pindah styrofoamnya akan langsung gue cuci dulu nih. Jadi akan langsung kita kasih obat boosternya ini satu gini, langsung kita tuang, diamkan 15 menit. Habis 15 menit kita pindah ke bak pembesaran, tapi sebelum dipindah baknya kita steril dulu, kita cuci. Ini garam ini garam kasar, garam ikan. Gue beli sekarung, masih ada di depan buat ikan nila, tapi buat cupang juga bisa. Nah, ini yang tadi setelah kita kasih obat Infrolox yang tadi satu tutup botol yang tutupnya itu, setelah kita taruh di sini kita diamkan dulu di sini. Diamkan dulu buat steril, bukan steril tapi buat penyesuaian air lagi. Jadi diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita diamkan, sebelum kita tebar di sini lagi, kita kasih garam garamnya 1 genggam, dicampur ditebar secara merata. Jadi di pojok-pojok dikasih. Jadi biar fungsi garam itu sebenarnya untuk bagus banget, intinya itu bisa untuk merontokkan jamur juga garam, jadi biar pengobatan ikan jadi lebih maksimal. Nah, garamnya 1,5 genggam karena ini untuk pengobatan. Jadi untuk pengobatan itu garamnya dia agak banyak, 1,5 genggam. Jadi yang tadi 1 genggam, setengahnya itu kita tebar di dasaran. Nah, setelah ini kita biarkan dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit baru nanti kita tuang langsung. Jadi nggak pakai obat lagi, jadi obatnya cuma di baskom aja, tapi airnya nggak kita buang, nggak kita saring, tapi langsung kita masukin. Jadi biar obatnya juga bisa nyampur sama yang ada di tempat pembesaran ini. Jadi buat kalian bisa ditiru kalau misalnya buraya kalian ada yang terkena jamur. Insya Allah ini bentuk ikhtiar kita biar ikan juga sehat, biar ikan juga bisa pulih lagi, jadi nggak ada kematian lagi dengan izin Allah. Semoga ini bisa sehat lagi seperti yang kita lakukan 3 minggu lalu di FCCP sana. Ada 7 lubuk, yang selamat 6, yang satunya mati semua karena udah paling parah. Nah, ini kita lagi proses juga untuk sipon. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyipon burayak, ini burayak usia 3 minggu Jadi kalau misalnya 3 minggu burayak kita sipon, caranya itu gampang. Kita kasih makan dulu Setelah kita kasih makan, kita langsung isi air secara penuh. Secara penuh ini fungsinya kenapa? Biar ikan itu nanti ada di atas semua. Setelah ikan di atas, nanti kotorannya itu dia ada di bawah, karena ini kan airnya muter Nah, pas lagi air muter itu, nanti kotorannya itu dia ngumpul di tengah-tengah ini. Jadi kita tinggal sifon aja. Nanti setelah kita sifon, ikannya tuh nggak perlu kalau gua nggak pakai serokan jadi ikan otomatis ada di atas semua. Ini nggak celeng, jadi cuman sebentar aja nggak masalah. Jadi ikan nggak akan celeng, nggak akan stres. Yang penting ketinggiannya itu cuman 5 cm, maksimal 5 cm, baru kita sifon. Nanti ikannya ada di atas, kotorannya ada di tengah dasar, karena ini mengumpul, mutar. Jadi nanti kotorannya otomatis akan di tengah semua. Jadi kita tinggal sifon aja seperti itu. Ini juga bentuk perawatan agar ikan juga tetap sehat, dan juga meminimalisir agar kotoran ikan itu tidak
menjadi amoniak. Jadi buat kalian semoga bisa bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga follow Instagram kita di Multicolor Galaxy. Sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.